tidak bisa, kamu tidak bisa, ya dia nggak bisa beneran. Para sahabat tadi juga begitu. Dalam jumlah yang sedikit dia bisa mengalahkan pasukan yang besar. Di dalam Quran kan sudah dijelaskan kan, berapa banyak golongan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar biidznillah, dengan izin Allah. Maka ya di dalam hidup pun kita begitu. Takut itu hanya ada di dalam pikiran. Tapi kalau kita yakin, kita akan bisa menghadapi masalah sebesar apapun. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, dan adanya itu bersamaan, bukan setelah. Makanya Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Allah tidak mengatakan inna ba'dal usri yusra. Tidak. Allah mengatakan inna ma'a. Yang namanya ma'a itu sejajar begini, bukan begini, bukan begini. Begini. Ma'a itu bareng. Pasti ada di situ kemudahan. Ya kan? Maka kurang lebih poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tetaplah yakin menghadapi segala masalah di dalam hidup. Kesulitan apapun pasti bisa dihadapi. Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Syaratnya satu, bertakwa. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan jalan keluar. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mengambil dari segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Misalnya ada yang suka nonton film, ambil pelajaran. Jangan cuma nonton filmnya, ambil pelajaran. Nilai apa yang bisa diambil dari filmnya? Siapa pernah nonton film Titanic? Legenda kapal besar yang kemudian nabrak es kemudian tenggelam. Siapa pernah nonton film Titanic? Filmnya durasi 3 jam. Film tahun 97. Dia menyabet banyak sekali piala Oscar. Ya, karena memang dari teknik pengambilan gambar, kemudian aktor yang dipilih, tata musik, tata suara, memang luar biasa. Sekitar 3 jam durasi filmnya. Kenapa kapalnya bisa tenggelam? Kalau kita urut-urut dari awal kejadian, ternyata ada salah satu penumpang yang mengatakan begini, kapal ini adalah kapal tercanggih di zaman sekarang, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Tuh, itu faktor awal kenapa Titanic jadi hilang dari peradaban. Ternyata ya cuman karena nabrak es, terus bagian bawahnya jebol, akhirnya kapalnya tenggelam. Ternyata Tuhan bisa menenggelamkan kapal ini kan. Apa pelajaran yang bisa diambil? Jangan sombong. Tuh kan. Sebenarnya kalau kalian cermat dalam menonton, setiap apa yang kalian tonton itu pasti ada nilai yang bisa diambil. Kembali lagi ke dalam negeri. Siapa pernah nonton film Sumala? Siapa pernah nonton? Gimana ceritanya? Sepasang suami istri, bangsawan, sudah lama nggak punya anak, ya kan? Kemudian kalau dalam jangka waktu sekian tahun istrinya nggak punya anak, dia akan dicerai. Akhirnya istrinya pergi ke dukun, bersekutu dengan iblis. Dikasih anak kembar perempuan 2. Yang satu cantik, anak manusia tapi cacat. Anaknya yang kedua jelek, anak iblis tapi fisiknya sempurna. Kemudian dipeseni kan sama dukunnya itu, kamu harus merawat 2 anak ini dengan kasih sayang yang sama sampai 10 tahun. Nanti setelah umur 10 tahun, si anak iblis ini akan diambil sama iblisnya. Kemudian anak manusia ini akan menjadi anakmu dan fisiknya jadi sempurna. Terus apa yang terjadi? Begitu anak yang dari iblis ini lahir, kan mukanya jelek. Nah, bapaknya malu kemudian dibunuh anaknya. Si iblis nggak terima, akhirnya anaknya dibangkitkan lagi, kemudian menghabisi keluarganya satu persatu. Apa pelajaran yang bisa diambil? Hah? Apa pelajaran yang bisa diambil? Apa? Ya, salah satunya adalah iblis itu selamanya akan jadi musuh bagi manusia, selamanya. Semanis apapun janji yang diberikan, selamanya manusia itu sudah jadi musuhnya iblis sampai nanti hari kiamat. Karena di surat Al-A'raf itu sudah jelas, iblis sudah berjanji sama Allah, aku akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Ayatnya jelas, gamblang, nggak perlu tafsir sudah. Ayatnya sudah sangat jelas. Jadi ya setiap kali kita diputarkan film, misalnya sahur atau mungkin rutinan kalau hari biasa, hari Jumat kita nonton film, ambil nilai yang bisa diambil. Apa? Pelajaran yang bisa dipetik apa? Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari apa? Supaya nggak percuma kalau kita nonton-nonton seperti itu. Paham tuh? Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.